Selamat pagi anak-anak KKR Mekatani. Bibi harap semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita merayakan Paskah. Nah, sebelumnya kita memang melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan Paskah seperti cari telur, lomba mewarnai, pokoknya ramai sekali. Namun karena hari ini pandemi, ya kita merayakan Paskah dari rumah masing-masing ya anakku ya. Bisa kita lakukan Paskah di rumah masing-masing. Hari ini adalah hari kemenangan kita umat Kristen karena Yesus sudah bangkit untuk menebus dosa kita. Nah, untuk memulai kebaktian kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Bapak berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur Bapak, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari Paskah. Terima kasih Tuhan buat kematian-Mu di kayu salib untuk menebus dosa kami. Biarlah Bapa, ibadah kami ini Engkau tetap temani hingga sampai nanti akhir acaranya ibadah kami ini berlangsung. Tetap berikan kami kekuatan Bapa dalam kegiatan ini, dalam ibadah kami ini juga kami undang Engkau untuk mengikutinya Bapa, sehingga kuasa-kuasa kegelapan tidak bisa menghalangi ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami mulai kebaktian kami. Haleluya, amin. Nah, hari ini siapa yang punya Alkitab boleh dibuka ya. Namun sebelum kita masuk ke firman dan baca Alkitab, mari kita dengarkan lagu pujian untuk hari Paskah ini. Yuk kita dengarkan bersama-sama.
Nah, setelah kita mendengarkan lagu Paskah, setelah mendengarkan pujian, nah kita masuk ke baca firman. Nah, siapa yang sudah buka Alkitab? Hari ini kita ambil dari Lukas. Baca ya, Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kebangkitan Yesus, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terpaling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria dari ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omongan kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya pada hati, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, tema kita hari ini Yesus menang. Nah, Yesus menang berarti Yesus sudah bangkit dari kuburnya. Siapa yang tahu hari Jumat lalu kita merayakan apa? Iya, Jumat Agung, di mana kita memperingati Yesus itu dipaku di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ya nakku ya. Ceritanya sangat sedih sekali. Bibi akan men-share filmnya melalui WhatsApp, nanti kalian lihat, ataupun dari yang namanya YouTube. Nanti kita nonton bersama-sama ya. Nah, dalam film ini, dalam cerita Yesus ini sangat penuh dengan makna, di mana mulai dia berdoa di Taman Getsemani, meminta kekuatan, murid-muridnya mengkhianati dia. Siapa yang mengkhianati? Ya, Judas. Habis itu siapa lagi yang menyangkal? Simon Petrus. Nah, sampai dia di kayu salib, dia tidak melawan ya nakku, tetapi dia tetap menyerahkan segala kehidupannya kepada Bapa di surga untuk menebus kita. Nah, begitu baik dan begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita dikaruniakan Yesus Kristus sebagai penyelamat. Nah, hari ini hari Paskah, hari kemenangan umat Kristen, hari di mana-mana kita merayakannya itu dengan penuh sukacita. Hanya saja karena ada pandemi, ada sesuatu halangan, maka kita tidak bisa melakukannya. Ya nakku ya. Nah, untuk itu kita tetap yang namanya meminta kekuatan ataupun selalu bermohon kepada Tuhan supaya kita tetap jadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik di mata Tuhan. Nah, itu dia hari ini. Namun untuk mendengarkan firman selanjutnya, mari kita bersatu di dalam doa. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau sudah masuk. Kami sudah masuk ke acara selanjutnya mendengarkan firman. Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami dengar hari ini bisa tumbuh dan berbuah manis. Begitu juga Bapa, nanti kami juga akan menonton film. Biarlah film yang kami lihat, yang kami dengar, dan kami saksikan bisa memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, agar kami tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat penebusan dosa-Mu, penebusan dosa yang Engkau lakukan demi kami. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami masuk ke firman. Haleluya, amin. Nah, tadi sudah Bibi baca Alkitab,
habis itu Bibi sudah juga menerangkan bahwasanya hari ini adalah hari Paskah. Harapan Bibi nanti setelah mendengarkan atau melihat film ini, kalian tetap mencintai Yesus sebagai juru selamat, bukan film-film yang bisa memberikan seperti pahlawan. Bibi lupa itu American Avenger, terus apalagi Captain America. Nah, itu adalah pahlawan-pahlawan yang ada di film kartun. Namun itu tidak nyata. Atau film apa ya kita lihat lagi, Spider-Man, Batman, atau apalah gitu. Tetapi dia tidak memberikan keselamatan. Dia hanya seperti film kartun itu, dia tidak bisa mati. Nah, jadi namanya juga kartun, mau jatuh dari berapa saja dia tidak mati. Begitu juga kalau filmnya nyata, itu hanya aplikasi-aplikasi ataupun permainan di komputer. Namun yang dilakukan Yesus ini, yang dia mulai dihianati, mulai dia meminta kekuatan, mulai dia disalib, itu tidak ada yang namanya film-filman. Kalaupun ada kalian tonton, itu adalah seorang tokoh yang diperankan. Namun kejadian ini sudah ada beribu-ribu tahun yang lalu. Dan film ini mengingatkan kita dan memperkenalkan kepada kalian bahwasanya kita mempunyai juru selamat. Kita menang karena apa yang dia lakukan itu menebus dosa kita. Bayangkan saja, untuk menghubungkan hubungan kita dengan Allah Bapa di surga, dia harus menjadi seperti manusia. Film ini sangat sedih sekali. Harapan Bibi setelah kalian melihat film ini, kalian tetap mencintai Yesus dan tetap memuji Dia sebagai Allah Bapa, Allah pemberi kuasa, Allah penyembuh, sebagai sahabat, semuanya ya. Kita harus yang namanya mampu memberikan persembahan yang terbaik, bukan uang yang diminta Tuhan, tetapi hati kita. Bagaimana kita memuji, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berseru kepada Tuhan. Pada saat bernyanyi, harapan Bibi kalian tetap dalam sukacita. Meskipun yang kalian dengarkan itu nanti bukan kalian, kalaupun lagu puji-pujian, harapan Bibi kalian bisa melakukan atau bisa menyanyikan dengan sukacita ya. Oke, daripada Bibi terus ngomong, kita lanjutkan ya untuk menonton film. Yuk kita saksikan bersama film Tuhan Yesus pada saat dia bangkit. Siapa yang datang ke kuburnya itu adalah perempuan, ada Maria Magdalena, pokoknya perempuan-perempuan datang. Mereka tidak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit, karena biasanya orang meninggal itu kan bisa bangkit kembali. Nah, ini dia bangkit kembali, dan dia nanti setelah bangkit dia ada 40 hari, itu yang namanya Pentakosta ya, 40 hari di dunia, baru nanti dia pergi ke surga. Oke, yuk kita saksikan bersama-sama. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu,
Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita sudah melihat film yang Bibi putar secara singkat dan mengenai bagaimana pengorbanan Yesus itu kepada anak-anak manusia ataupun umat-umatnya yang sudah melakukan dosa. Dia mati untuk kita, dia mati untuk anak-anak KKR Mekatani, dia mati untuk semua anak-anak yang disayanginya di dunia ini. Oke, untuk menutup firman ini, kita bersatu di dalam doa, kita mengucap syukur kepada Tuhan ya, buat apa yang dilakukannya kepada kita, buat kasihnya yang tidak pernah terbatas. Yuk kita bersatu di dalam doa untuk selesai firman ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Bapa, kami sangat bangga mempunyai Engkau, mempunyai Allah seperti Engkau. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, sehingga Engkau tidak membiarkan kami untuk larut di dalam dosa. Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus dalam rupa manusia, mati Tuhan. Dia bangkit dan kembali lagi nanti kepadamu. Bapa di surga, berikan kami anak-anak-Mu hikmat, kebijaksanaan juga Tuhan, untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu. Meskipun anak KKR Mekatani ini masih kecil, kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu tetap memberikan mereka pengertian. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mati bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk menutup pertemuan kita ini, yuk kita dengarkan satu lagu lagi dari teman-teman kalian ya. Yuk kita saksikan bersama. Kalau bisa nyanyi lagi dari rumah ya nak ya. Yuk kita lihat lagu pujian penutup kita hari ini. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus
untuk ibadah kita yang terakhir ini. Nah, seperti biasa untuk persembahannya nanti kita gabungkan ya kepada orang tua kita. Kita bersatu untuk doa syafaat. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Bapa. Tidak pernah berhenti di kehidupan kami. Hingga usia kami saat ini kami merasa Bapa, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami meskipun sedetik. Terima kasih Bapa, kami sudah diperkenankan masuk ke bulan April, menikmati dan mengingat apa yang sudah Engkau lakukan kepada kami di masa pandemi ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kasih karunia-Mu tetap menyertai kami, sehingga kami Bapa masih bisa bersatu, berkumpul dengan keluarga kami untuk merayakan Paskah. Meskipun di dalam masa pandemi ini, dalam ibadah online, kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, di sini Tuhan, kami mengucap terima kasih buat kebaktian yang sudah Bapa temani mulai awal hingga saat ini. Bapa, kuasa-Mu tetap berkuasa di dalam kehidupan kami. Berikan anak-anak-Mu KKR Mekatani Bapa kekuatan, hikmat, agar mereka tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau, dan firman yang mereka dengar hari ini menjadikan mereka kuat, menjadikan mereka mengerti Bapa bahwasanya Engkau adalah juru selamat, pahlawan bagi mereka, pahlawan di saat mereka itu ketakutan, pahlawan kepada mereka pada saat mereka itu merasa sendirian. Tuhan Yesus, temani anak-anak KKR Mekatani dan Mekatani kami dan anak-anak di seluruh Indonesia, untuk temani mereka dalam tumbuh kembang mereka Bapa, untuk menerima hal-hal yang terbaik, untuk mereka Bapa menjadi anak-anak yang besar. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan Bapa, biarlah kuasa-kuasa nenek moyang, kutuk keturunan yang mengutuk anak-anak kami Bapa, yang kami tidak tahu dari mana itu Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan. Kuasa Roh Kudus-Mu selalu berkuasa di dalam diri mereka, di dalam tumbuh kembang mereka, menjadikan anak-anak-Mu Bapa menjadi anak-anak yang besar, menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapa di surga, temani kami melewati masa pandemi ini, keluarga besar kami, keluar masuk rumah kami Bapa, Engkau tetap temani, jagai, temani juga orang tua kami pada saat dia mencari nafkah. Temani juga Bapa kami melewati masa pandemi ini, terkhusus Bapa cukupkan ekonomi kami, sehingga kami Bapa tetap merasakan bahwasanya kami tidak kekurangan, kami tidak ditinggalkan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan Bapa, baik itu pujian, nyanyian, doa Bapa, harapan kami Engkau menerima persembahan kami ini jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di atas itu semua Bapa, ampunkan salah dosa kami, agar kami layak di hadapan Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kita doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu minggu depan.